selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, Blibli Friends. Perkenalkan, Antonius Oce, yang akan memandu Blibli Friends selama 1 jam ke depan dalam webinar menjadi aktor dan aktris di panggung digital. Nah, Blibli Friends sebelum kita masuk ke acara utama ya, mau ngingetin nih, hari Rabu di Blibli, yaitu Rabu Belajar ya, selama bulan Juni ini ada promo buat Blibli Friends yang mau belajar menambah skill, menambah pengetahuan di Unpar Plus. Promo harga mulai dari 10.000 sampai dengan 10.000 dan ada cashback juga sampai 100.000 gitu. Jadi Blibli Friends yang mau belajar, yang mau dapat promonya juga, yang mau dapat cashbacknya, boleh nih hari Rabu belajar selama bulan Juni. Nah, di Unpar Plus, tapi belinya di Blibli ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang ganteng, yang luar biasa ya. Dia punya pengalaman yang oke banget di bidang acting dan skenario dan membuat skrip. Pokoknya seputar broadcasting nih oke banget. Nah, siapa dia? Selamat datang, Mas Opan. Ya. Ya. Apa kabar Mas Opan? Puji Tuhan, baik Mas Tuhan. Oce. Nervous Mas Opan? Enggak, hanya duduk. Oke. Mas Opan, ini kan apa ya? Menjadi aktor dan aktris di panggung digital. Emang di dunia digital ada panggung? Saya nggak ngerti. Jadi pokoknya selama 1 jam ke depan, saya bakal nanya-nanya sama Mas Opan ya. Karena saya nggak ngerti. Blibli Friends yang mau nanya juga boleh bertanya ya di kolom komentar. Mau nanya apapun asal seputar webinar ini. Mau nanya jodohnya Mas Opan udah punya atau belum, boleh silakan. Kita mulai. Nah Mas Opan, sebelumnya emang Mas Opan kenapa sampai ada di dunia seni peran, dunia acting tuh, cerita dikit lah Mas Opan. Oke. Jadi awalnya ada di dunia seni peran itu adalah apa ya, semacam spontanitas aja gitu waktu SMA gitu ya, SMP atau SMA itu pingin melakukan sesuatu aktivitas yang tidak biasa. Waktu itu kan di sekolah saya itu ekstrakurikulernya biasanya olahraga gitu kan ya, sama sains. Nah, sementara dalam waktu itu saya kepikir kalau hidup kok gini-gini aja, hanya lurus-lurus aja, perlu ada sesuatu yang akrobatik gitu ya, kayak macam sirkus gitu. Akhirnya saya kebayang, coba deh iseng membuat grup kabaret dulu waktu SMP. Oh, jadi bukan ngikut ekstrakurikuler tapi ngebuat sendiri. Oke. Nah. Terus ternyata bagus dan ternyata kata orang menarik. Terus SMA coba ditekunin lagi. Saya bikin sama teman-teman itu bikin ekstrakurikuler teater. Dan namanya Alay. Waktu itu namanya Pembokat. Pembokat. Ya karena dia lucu, ternyata pas dipikir-pikir sekarang kok Alay. Pembokat itu artinya pemudi berani, otak kreatif. Gitu ya. Alay sekali ya Blibli Friends. tapi awalnya tuh pas bikin, artinya Mas Opan ini jadi ikut apa ya? Ikut ada punya peran atau misalnya di belakang layar atau di depan juga di panggung gitu, ikut acting juga atau gimana? Nah, ini menarik Mas Oce. Jadi ketika saya tahu acting itu, tahu dunia seni peran, saya berpikir acting itu gampang, hanya sekedar terima naskah lalu memerankan itu kan. Ternyata pas saya tekuni itu nggak segampang kita hanya sekedar nari atau sekedar ada di panggung gitu ya. Ternyata ada banyak teknik-teknik yang harus dipelajari gitu. Dan awalnya saya menjadi aktor waktu itu. Jadi aktor, lalu sempat juga menjadi penulis skenarionya, tapi ya karena belajar mengalir begitu ya, otodidak, ternyata banyak sekali masukan dari para senior-senior gimana cara membuat
pattern drama, pattern teater, bagaimana naskahnya, bagaimana teknik actingnya. Nah, di situ saya mulai. Jadi ibaratnya saya tuh masuk dulu ke samudra, gitu ya, ke laut, dan saya belum bisa berenang. Ketika sudah di laut baru saya belajar berenang. Gitu. Oke. Terus berarti ini udah berapa lama nih di dunia acting dan seni peran gitu Mas? Waktu itu zaman Jepang masuk, enggak deh. Kalau bantu banget saya. Boleh. Jadi sudah hampir dia 15 tahun lah. Secara 15 tahun, profesionalnya 15 tahun. Secara profesional saya artinya saya bersedia untuk menerima job gitu ya, bersedia untuk ikut dalam rantai produksi itu baru 15 tahun. Sebelumnya saya hanya ikut sama orang atau saya hanya sekedar untuk membantu gitu. Tapi nah artinya apa profesional itu? Profesional maksudnya saya mengikuti sistem ya, ekosistem dunia seni peran. Jadi dunia seni peran itu ekosistemnya cukup luas ya. Karena di dalam dunia seni peran tidak hanya bicara tentang art, tapi kita juga bicara tentang science juga ada di situ. Bahkan juga ada spiritualitasnya juga ada di situ. Jadi kalau selama ini orang bicara acting hanya persoalan seni, justru acting itu atau seni peran itu satu bidang yang mungkin interdisipliner gitu ya, saling berhubungan antara seni dengan science dengan spiritualitas, bahkan spiritualitas nanti dengan politik itu bersinambungan. Karena seni peran itu kan bagian dari kehidupan itu sendiri. Dia mengcapture, dia mengambil pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sama sama seni peran itu kemudian diolah menjadi satu tampilan. Ya, ambil contoh misalkan di abad 19 akhir ya, tahun 1889 atau 1990 itu di Indonesia ada satu karya yang paling fenomenal yang itu mungkin disebut sebagai karya naskah drama realis pertama di Indonesia. Sebelumnya kalau kita mendengar kata drama, mendengar kata sastra itu selalu yang namanya itu romantisisme gitu. Jadi kita terjebak pada kata-kata yang puitis atau segala macam yang sifatnya mungkin metafora segala macam. Nah, realisme ini yang sudah ala kadar seperti apa kejadian di kehidupan itu, di dalam realita, dalam kenyataannya. Nah, tahun 1889 kalau tidak salah atau 1890 di akhir abad 19 itu di akhir abad 20 ya, di akhir abad mau menjelang abad 20 itu sudah ada naskah pertama realis yang membuatnya itu namanya Kui Tek Hwai, judulnya Allah yang Palsu. Itu mengisahkan tentang bagaimana problem sosial di zaman itu belum ada Hindia Belanda itu. Masih di zaman penjajahan kita tuh ya. Itu sudah terjadi itu. Nah, artinya dia berani menghadirkan kisah di zaman penjajahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat itu yang dijajah. Mereka menceritakan bagaimana susahnya mencari uang, persoalan kesehatan, hubungan rumah tangga itu seperti apa. Apa tadi namanya Mas Oman? Judul Allah yang Palsu. Allah yang Palsu. Tuh, jadi itu judulnya pun sudah provokatif ya. Allah yang Palsu gitu. Nah, jadi kita artinya si seni peran itu semacam mengolah gitu ya, mengolah kembali kenyataan kemudian dijadikan suatu produk gitu. Nah, modifikasi produk ini ternyata yang menarik, orang suka. Ya kayak sekarang ada film yang lagi trending ya sekarang itu Ngeri-Ngeri Sedap. Ya kan? Ya. Nah, itu juga salah satu cara mengolah realitas bagaimana kehidupan dari saudara-saudara kita yang ada di suku Batak itu dia diolah bagaimana konsep sosialnya, konsep ekonominya bagaimana tataran masyarakat itu diolah dan ternyata orang senang gitu ya. Dengan sesuatu yang diolah-olah, dimodifikasi. Oke. Ini sekian menit Mas Sopan ngomong, saya cuma yang ngertinya dikit-dikit, tapi kita masih punya banyak waktu. Pokoknya saya bakal memberondong Mas Sopan dengan pertanyaan.
kembali diingetin Beli Friends yang mau bertanya ya, bisa langsung di kolom pertanyaan. Diketik aja, nanti saya bacain ya ke Mas Sofan. Nah, tadi sampai ke itu ya, dari sisi mungkin sejarah ya kali ya Mas Sofan. Tapi berarti selama 15 tahun Mas Sofan bergelut nih di bidang seni peran dan acting. Yang paling apa ya, sebutnya yang paling seneng, paling berkesan itu satu aja Mas Sofan. Karya. Boleh karya. Justru gini, yang paling unik itu sekarang ini ya, saya itu ngajar mata kuliah Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Oh iya, saya lupa PKN. kasih tahu ke Beli Friends. Mas Sofan ini juga seorang dosen di Universitas Katolik Parahyangan, di ngajar PKN ya, kewarganegaraan. Iya, saya lupa ngasih tahu Mas Sofan, maaf banget. Lanjut Mas Sofan. Nah, jadi itu bagi saya hari ini adalah perjalanan berkesenian saya yang cukup challenging gitu ya. Bagaimana saya punya tugas gitu ya, mengkoneksikan ya, menghubungkan antara kesukaan saya ini ya, hobi saya, jalan saya tentang seni peran dengan dunia pendidikan kewarganegaraan, dengan politik gitu ya, dengan kepancasilaan. Itu harus connect gitu ya. Gimana cara mengkoneksi itu sehingga si mahasiswa itu punya satu cara baru memahami Pancasila, menghayati Pancasila, menghayati kehidupan berwarga negara lewat jalan kesenian. Nah, gimana? Nah, selama ini orang berpikir gini, seni itu cenderung sesuatu yang urakan, ya, eksentrik lah segala macam. Sebetulnya itu ekses. Tetapi pada dasarnya seni itu merupakan jalan hidup untuk menjadi pribadi yang komitmen. Dia harus berkomitmen. Kenapa? Karena kunci dari keberhasilan sebuah karya itu adalah kedisiplinan, komitmen untuk menjalankan sesuatu, dan bagaimana etos kerjanya itu. Nah, hari ini Indonesia membutuhkan pribadi-pribadi yang punya etos kerja, yang punya semangat, yang punya harapan untuk melihat masa depan. Nah, jalan itu harus ditempuh. Nah, salah satunya seni ini memberikan semacam booster atau dorongan supaya setiap pribadi mampu untuk berpikir kreatif. Jadi seni itu adalah cara berpikir kreatif. Bangsa ini akan menjadi bangsa besar kalau netizennya, masyarakatnya kreatif. Tentunya kreatif yang konstruktif ya, yang membangun, bukan kreatif yang merusak atau destruktif. Karena dengan masyarakat yang kreatif, itu banyak keajaiban-keajaiban atau sesuatu hal besar yang terjadi. Gitu. Makanya di kita ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Gitu. Berarti kunci dari keberhasilan satunya ada kreativitas. Gitu. Jadi saya sedikit nanggap, mungkin Mas Sofan juga kayak punya cita-cita bahwa Indonesia tuh masyarakatnya, pemudanya atau semuanya, rakyatnya bisa maju, bisa punya intinya bisa maju, punya masa depan yang baik dengan cara seni. Artinya punya etos kerja, punya pola pikir yang kreatif itu. Salah satu dorongannya tuh lewat seni gitu. Dan itu tuh nggak terbatas pada seni acting aja gitu. Jadi seni itu bukan hanya dipandang sebagai produk, tapi seni itu cara berpikir. Gitu. Selama ini banyak orang, wah ini anaknya anak seni ya gitu, karena dia bisa main piano. Oke, itu tidak salah gitu ya. Tetapi cara pikirnya, ada loh orang yang bisa main alat musik, dia jago segala macamnya acting, tapi pola pikirnya, cara pandangnya itu belum menunjukkan kepribadian yang kreatif. Dia masih kepribadian yang followers. Nah, itu yang terjadi di dalam digital acting itu. Nah, ini nih kita mulai masuk ya Mas Sofan ya ke dalam digitalnya. Karena dari tadi Beli Friends sebenarnya kita belum bahas ya di digitalnya. Kita baru bahas sejarah seni peran dan lain-lain, masih belakang-belakangnya aja nih. Nah, sekarang kita masuk aja ya Mas Sofan ke ranah digitalnya. Jadi
Beli Friends kalau inget dulu tuh TikTok kayaknya, kalau yang main TikTok tuh kayaknya diejek-ejek gitu, dibully gitu. Sekarang yang main TikTok jadi selebgram ya, jadi punya berpenghasilan kayak seolah-olah keren gitu. Nah ini kan boleh nggak sih kita bilang kalau di misalnya ya paling gampang ya tadi TikTok gitu. Boleh nggak sih kita bilang itu tuh sebenarnya ada actingnya juga, ada unsur actingnya juga gitu Mas Sopan? Iya betul, ada lah pasti ya. Acting itu kan, arti acting itu kan dari kata action ya, aksi, berperilaku, bersikap ya. Nah jadi kalau di TikTok selama kita bergerak, berperilaku ya itu bagian dari acting. Hanya di dalam dunia seni peran itu ada beberapa metode-metodenya yang harus diperhatikan. Di antaranya dasar-dasar acting yang paling pertama itu kemampuan untuk mengolah diri, mengatur tubuh kita, ya sadar pada tubuh gitu. Nah TikTok itu dasar acting yang paling utama, kesadaran pada diri kita, pada tubuh. Jadi tahu angle mana yang bagus. Kan kalau perempuan itu atau siapapun itu kadang-kadang suka kalau di foto angle kiri lebih bagus. Kan dia ketika dia pasang kamera, dia mencoba aware dengan tubuhnya. Bagusnya adalah mana ya? Dari mana ya? Nah itu bagian, itu sudah punya modal. Artinya gini loh, kalau banyak orang ya akan main TikTok itu segala macam, banyak orang yang memproduksi karya-karya lewat TikTok, mungkin ya ini menjadi semacam potensi ke depan akan banyak para aktor atau aktris yang bisa memperkaya produksi seni di Indonesia. Dan yang kedua, akan banyak orang kreatif. Karena kan tadi seni itu bukan semata-mata ya sifatnya produk, tapi jalan hidup. Kreatif kan mencipta. Jadi acting dalam TikTok selama dia menciptakan sesuatu, ya dia berhasil mencapai itu semua. Masalahnya berapa banyak yang mencipta? Kan ada yang hanya mirroring. Jadi kalau ada semacam dialognya dia hanya komat kamit, itu yang mirroring, gitu ya. Tapi kalau acting kayak gini nih, nah kita kan nggak ada mirrornya, nggak ada cermin yang kita harus ngikutin itu, nggak ada. Nah ini acting, Mas Oce acting. Kan kalau Mas Oce lagi nggak di dalam frame, mungkin Mas Oce menjadi ketua Karang Taruna mungkin, atau menjadi pengurus RT mungkin, kan acting juga. Berarti saya nanggapnya gini, misalnya ada juga nih, jadi entah nggak tahu ya, ini ya berpikir bebas aja. Yang tadi mirroring TikTok, ada cewek lihat terus dia karena parasnya menarik, cantik, terus padahal dia tadi cuman mirroring komat kamit, followersnya banyak. Bisa nggak sih kalau kita bilang dia ya berarti dia belum sekreatif yang diharapkan gitu? Ya nggak sih? Dia kreatif kata saya. Karena apa? Dalam seni peran itu ada namanya gimmick, teknik muncul. Sama tadi seperti Mas Oce juga ketika tampil, kita kan ada teknik muncul tuh. Mas Oce bilang, "Hai beli friends," seperti itu. Itu teknik munculnya. Nah, si perempuan atau aktor atau aktris TikTokers itu, dia membuat gimmick. Dengan apa gimmicknya? Make up. Gimmick kostum itu gimmick. Jadi gimmick itu macam-macam, bisa dari suara, bisa dari kostum, bisa dari setting. Orang udah amazed, wow, gini banget tempatnya, wow, cantik banget. Jadi wow, nah menghadirkan wow itu namanya gimmick. Gitu. Saya mulai agak kebayang harapannya Beli Friends juga makin ini ya, makin aware. Seni itu bukan hanya produk tapi mindset juga. Betul, mindset. Nah, ini selain bicara TikTok gitu, Mas Sopan, dunia digital kan luas ya, ada YouTube, ada sosmed, ada macam-macam gitu. Ada yang ini tuh saya sempat dengar ada musikalisasi puisi, nah gitu kayak yang sempat kalau nggak salah 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah itu tuh namanya Salsabila Adriani, terus lumayan bukan viral, jadi namanya naik lah ya gara-gara setahu saya karena puisi yang dijadiin musik gitu.
apa ya? Artinya itu kan puisi. Kalau saya taunya puisi itu dulu Chairil Anwar, aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang gitu. Saya cuma tahu 2 baris itu. Saya Blibli Friends karena itu ujian praktek SMP saya. Nah, tapi apa ya? Artinya ini kan sesuatu yang baru ya, Mas Sofan. Kalau Mas Sofan mikirnya gimana nih? Apa semua puisi artinya bisa dijadiin musik atau justru memang semua musik itu puisi atau gimana gitu? Oke, ini trending sekarang memang menarik. Jadi hari ini itu terjadi apa namanya istilah bahasa itu gini, alih wahana. Jadi mereka memindahkan media. Ini lagi tren sekarang itu. Bahkan semua alih media, alih wahana. Yang dari teks dipindah ke musik, dari teks dipindah ke audiovisual, dari audiovisual dipindah ke teks lagi. Ini lagi tren. Dan yang paling banyak itu muaranya adalah audiovisual. Jadi sekarang itu semua dipindah ke mungkin yang platform audiovisual yang paling populer itu kan YouTube. Nah, semua diarah ke sana. Bahkan pembacaan cerpen dibuat lagi di YouTube. Artinya hari ini si panggung itu, Mas Oce, menjadi lebih terbuka oleh siapapun, lebih egaliter. Jadi semua orang tidak membutuhkan lagi gedung pertunjukan, karena gedung pertunjukannya itu bisa dialihwahanakan, dipindahkan ke satu buah frame, bisa di YouTube, di Instagram, di mana. Bahkan saya di Instagram saya sedang merintis namanya cerpengram, jadi cerpen Instagram. Jadi dipindah nggak lagi di dalam buku. Memang kelemahannya adalah bagaimana royalti atau hak cipta itu menjadi problem ke depan, sehingga itu juga sudah diatasi oleh YouTube dengan cara ada copyright segala macam kan itu. Nah, artinya hari ini memang menjadi menarik karena semua orang berlomba-lomba sekreatif mungkin menciptakan apa yang kita ubah ya dari yang semula itu tidak bisa dipanggungkan, dialihwahanakan. Bahkan ada teknik berkedip, itu kan dipanggungkan, ya kan? Jadi ada orang itu bikin konten di YouTube, teknik berkedip, nah itu dipanggungkan gitu. Semua sekarang dicoba untuk orang bisa tampil gitu loh. Nah, semakin banyak orang yang bisa tampil, maka akan semakin banyak juga orang yang akan memberikan reaksi. Itu kan gitu ya, siklusnya. Orang datang, ada yang menghampiri, lalu ada aksi, ada reaksi. Nah, sekarang ini keberhasilan sebuah panggung digital diukur dari berapa orang yang bereaksi. Kalau orang yang dingin, yang tidak bisa bereaksi, nah dia akan menjadi perkara. Kenapa? Dia tidak membantu produksi dalam dunia digital. Walaupun dia hanya ngeklik tombol like aja, kan bereaksi. Ataupun dia mengklik tombol dislike, itu bereaksi. Nah, sekarang tuh orang diminta untuk bersikap responsif. Saya nggak mau bilang reaktif ya, tapi responsif. Jadi artinya panggung digital itu mengubah dunia seni, dunia sains, segala macam itu diubah dengan apa? Semua orang harus bereaksi dan kita menunggu reaksi. Dan setiap orang harus responsif. Kalau kita tidak responsif terhadap zaman, tidak responsif terhadap sesuatu yang baru, itu kita menjadi kehilangan jejak, kehilangan informasi. Kemana sih ini arah kita sekarang? Oke. Itu saya kan sambil contoh itu sih YouTube tadi. Ya Salsabila Adriani dia berhasil membuat reaksi orang untuk merespon, untuk menanggapi dia. Nah, caranya gimana? Gimik, buat yang wow. Buat wow yang sederhana. Mungkin wow-nya nggak mahal, tapi sederhana aja. Iya, gitu. Artinya itu kan sebenarnya puisi terus sederhana ya. Cuman dia nyanyiin lah, terus mungkin tambah artikulasinya dibuat yang bagus. Jadi pertama ya, saya biasanya kalau dalam teknik pemeranan atau produksi karya itu 4 lah yang harus kita punya. Sekurang-kurangnya untuk menciptakan wow itu ya. Pertama itu kemampuan olah tubuh. Jadi ini wow yang pertama. Ini bisa jadi gimmick ya. Nah, Salsabila Adriani itu berhasil mengolah tubuhnya dia. Gitu. Dengan cara kayak gimana sih contohnya? Contohnya olah tubuh nih ya. Karena kita mau minum
dari cangkir ini nih. Kan kalau kita minumnya biasa gini sih nggak ada, orang nggak akan notice saya minum apa. Tapi kita akan buat wow yang pertama nih ya. Pertama dari seperti ini, minumnya gini. Jadi malu saya dilihatin. Nah, itu wow. Oh, oke. Itu olah tubuh yang pertama. Wow Oke. pertama, wow olah tubuh. Jadi cara ngambilnya, bahkan cara pegangnya dulu, atau ada yang dipegang seperti ini dulu, atau bahkan ada yang dipegang dua gini, gitu. Ini kan kalau gini bangsawan pegang dua, kalau pegang satu gini, nah itu wow yang pertama olah tubuh. Sadar tubuh kita punya tangan. Yang kedua, wow yang kedua itu wow suara. Kita punya arti, punya Tuhan itu memberikan kita mulut untuk berbicara, gitu ya. Setiap indera kita berfungsi gitu ya. Nah, olah vokal kita ini juga penting. Jadi cara kita bicara ketemu orang itu kan ada reaksinya, misalkan wow yang kedua itu ngomongnya. Kayak ini kopi, misalkan kalau Mas Oce gimana? Saya ada teman Mas Oce, coba mau kopi nggak, gimana bilangnya? Mas Sofan ngopi? Nah, itu kan gitu ya. Nah, kalau bisa bikin wow, ngajak minum kopi seorang teman dengan cara suka kopi nggak? Oh, oke. Gitu. Jadi ini ada gerakan tubuh. Ini kan pertama olah tubuh, maju ke depan. Lalu suka kopi nggak? Itu sudah wow yang kedua. Itu baru posisi saya duduk ya. Itu. Terus wow yang ketiga, sekurangnya kostum atau baju, ya apapun itu ya. Ini dress code kita ini menentukan. Makanya ada kalau di dalam seni peran itu kan dulu ada pepatah don't judge a book by a cover. Nah kalau di sini harus judge a book by a cover. Gitu, harus dijudge covernya gimana, kostumnya dia. Seorang sultan gitu ya, seorang milioner, ketika dia berperan sedang datang ke sebuah pesta, dia harus pakai kostum tuxedo mungkin. Nah itu penting kostum itu. Nah sekarang juga sama, ketika saya minum dengan topi saya ketika saya coba Mas Oci suruh saya minum. Mas Sofan minum itu air. Ya, ada dua nih. Pertama saya bilang, oh terima kasih. Saya buka dulu. Ini udah beda. Ketika saya buka ini, menghormati Mas Oce. Ini saya pakai kostum ini. Saya ini menggunakan kostum. Lalu kalau saya pakai gini, bahkan saya gini pun beda cara minumnya. Cara minum saya begini, beda, nggak akan gini gayanya. Oke. Mungkin lebih... Saya gini minumnya, santai kayak gini minumnya. Lebih gitu. Kalau lebih mungkin serampangan gitu jadinya, atau lebih santai, lebih rileks. Iya, kalau saya dibalik topinya. Jadi kostum ini penting. Ini wow, makanya si Salsabila tadi siapa? Itu Andriani, dia sukses, kostum dipikirkan juga. Nah, yang keempat ini yang paling sederhana ya dalam membuat produksi itu. Yang paling sederhana adalah setting tempat. Itu paling sederhana sekali. Kita minum di meja ini, cara kita duduk di meja dengan kita duduk di lantai, pakai tikar, itu akan berpengaruh banget impresinya. Kalau gini kan saya harusnya duduk seperti ini dan saya harus kita punya satu cara supaya tampil elegan gitu ya. Nah ini, dan sini namanya, saya sebutnya ini settingan smart casual. Jadi disebut formal juga enggak, disebut santai juga enggak. Nah, smart casual. Nah itu bagian. Jadi itu untuk pertama. Jadi selebihnya silakan dialihwahanakan. Mau pakai kamera, mau pakai apa. Jadi si acting tuh sebetulnya bikin wow 4 itu aja. Itu udah amazing. Oke. Jadi ya tadi ya Beli Friends nih ada 4 nih, 4 wow ya. Yang paling dasar yang perlu kita perhatiin itu pertama olah tubuh. Kedua suara, ketiga kostum, yang keempat setting tempat. Gitu ya Mas Sobat? Simple. Berarti dasar-dasar acting tuh sebenarnya ya itu dulu aja. Kita olah 4 itu dulu aja ya. Oke, kalau ininya Mas Sopan. Cara kita ngelatihnya tuh. Artinya misalnya cara ngelatih 4-4-nya, 4 tadi itu. Tapi kita nih di panggung digital supaya ya tetap update sama apa yang ada sekarang gitu. Gimana Mas Sofan? Nah ini menarik pertanyaan Mas Oce. Karena untuk latihan seni peran di panggung digital sudah difasilitasi oleh fitur. Nah kalau secara
analog ya, kalau realnya kita acting mau apa? Mau terkesan romantis gitu ya. Olah bagaimana tubuh kita harus menunjukkan pria yang romantis seperti apa. Itu kan kita harus ada peregangan apa segala macam. Terus bagaimana pria romantis itu kalau duduk seperti apa ya. Nah kalau di panggung digital itu kita kuasai saja fitur, kuasai filternya. Kan ada filter-filter tuh, pilih filter yang mana. Mungkin acting kita pas banget, ya itu pun C lah ya actingnya. Tapi kita bisa upgrade jadi A, kasih filter, gitu. Jadi artifisialnya AI-nya kita berdayakan gitu. Nah memang itu apa sekarang itu kalau ingin acting di panggung digital, kuasai dulu platformnya dan kuasai fiturnya. Oh, berarti tergantung ya, misalnya kita mau pakai platformnya tadi TikTok atau YouTube atau apapun itu, ya kuasai dulu platformnya. Dia punya fitur apa ya kita latih dulu di situ. Begitu. Oke. Nah selanjutnya nih Mas Sofan. Oh ini ada yang nanya nih Mas Sofan sebentar. Pertanyaannya, ya juga. Dia tanya, ini pertanyaannya, Mas kalau nggak punya darah seni gimana? Soalnya keluarga militer semua. Itu. Terima kasih ya Beli Friends yang udah nanya ini ya. Gimana Mas Sofan? Oke, seni itu memang ada yang bilang genetik. Karena ibu saya penari, ayah saya juga punya daya tarik dalam dunia teater, adik saya juga sekolah teater, adik saya. Oh, sekeluarga lah ya. Sekeluarga. Memang ambience keluarga saya memang begitu, tapi juga saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang ternyata kemampuannya melebihi yang genetik. Gitu. Artinya kalau tidak punya darah seni, tadi kembali lagi bahwa seni itu bukan semacam tongkat estafet genetik yang regenerasi, bukan, tapi dia harus punya komitmen dan dia mau punya kecenderungan untuk mencipta gitu. Nah jadi kenapa orang tuh gini, seni itu kan dianggap selalu, kok kamu aneh sih? Karena dia menciptakan. Contoh, kalau orang duduk ya, orang biasa duduk begini ya, duduk yang biasa begini atau bagaimana lah yang normal begini. Tapi bagi seniman ya, orang punya cita rasa seni, ketika dia duduk, dia paham di mana angle kameranya, di mana di mana posisi lighting, dia paham sehingga dia cepat beradaptasi. Itu kan menciptakan momen, namanya creating the moment. Nah kalau tadi Mbak tadi atau Mas tadi, ketika di keluarga militer, kalau dia selalu punya satu kecenderungan creating the moment, dia sudah jadi seniman. Dia selalu menciptakan momen. Orang lagi sedih, dia bisa tiba-tiba icebreaker, gitu ya. Atau ketika orang lagi bercanda, so dia bisa membawa menjadi yang lebih serius. Makanya seniman itu jiwa leadership-nya tinggi, gitu. Dia akan aware sama sesuatu dan dia banyak peduli dengan masyarakat, peduli dengan sesama, gitu ya. Dan itu dilatihnya, ya dia harus berani untuk keluar dari comfort zone, keluar dari bahwa aku tuh sudah hebat, sudah the great person, itu harus dihapus, gitu. Saya sih kalau dia udah berani ke situ, dia keluar bahwa saya a good person, but he become or she become a great person, itu baru dia seniman. Karena seniman itu bukan good person, great person. Kalau good person, dia akan tampil untuk mendapat reaksi yang baik terus. Dia ingin dipuji, dia selalu ingin dihormati, tidak pernah mau salah. Itu good person. Tapi kalau great person, dia pasti terima kalau dia salah. Kan dia orang hebat. Dia terima ada kekeliruan, dia mau minta maaf, ya saya keliru, saya mau memperbaiki lagi. Iya. Balik lagi ya, tadi berarti seni itu harapannya adalah mindset gitu, bukan cuman ya tadi produk atau karya yang ujung-ujungnya tuh pengen ada feedback, misalnya berupa pujian atau dan lain-lain gitu ya. Oke, ini lumayan juga ya Mas Sofan, kita udah 40 menit ternyata ya Beli Friends. Mau ngingetin buat Beli Friends ya, sekali lagi
Rabu Belajar ada promo nih, ada 2 promo. Yang pertama itu harga mulai dari 10.000, yang kedua cashback sampai dengan 100.000, tapi hanya di hari Rabu selama bulan Juni ya. Rabu Belajar. Gimana caranya? Lewat Blibli. Nah, coba lu pakai teori 4 wow tadi. Wah, jangan Mas Sofan. Ini saya harus mikir dulu kalau digituin, jadi nervous. Gitu. Nah, ini ada lagi nih Mas Sofan. Kita kan dari tadi bicaranya apa ya? Menurut saya tuh yang langsung kayaknya ya, menurut saya kayaknya yang langsung kitanya gitu. Kalau sebelum kita ngomongin acting, sebelum kita ini skenario, skrip deh. Punya ini nggak Mas Sofan? Jadi saya tuh sebenarnya dulu juga sebenarnya sempat pas SMA bikin kabaret gitu ya, iseng-iseng aja sama teman-teman, lucu-lucuan gitu. Nah, skripnya tuh intinya karena waktu itu kabaretnya mau ditampilin pas Natal, jadi kita bikin ceritanya adalah ada satu anak yang satu remaja ini dia sederhana aja, dia pokoknya punya masalah keluarga, masalah pacaran, dan dia tuh punya malaikat dan setan yang membuat dia jadi saya harus nurut mana nih, gitu-gitu, sederhana aja. Nah, pas tahun pertama pas saya kelas 2 SMA pertama kali nampilin itu tuh itu satu sekolah saya seneng gitu. Nah, tahun berikutnya karena saya ketagihan, seru juga ya, terus jadi ya tadi saya jadi terkenal ya di satu SMA itu. Tahun berikutnya kita buat lagi, tapi inti ceritanya sama gitu, tapi entah kenapa reaksinya tuh beda jauh gitu. Kayak pas tahun pertama tuh pas saya kelas 2 SMA yang nonton tuh sampai teriak-teriak, sampai pokoknya ada euforia yang wah meledak-ledak lah. Tapi pas saya kelas 3 bikin itu lagi, kok kayak nontonnya ya gitu aja gitu ya, cuman sekedar nonton, nggak ada yang sampai ketawa atau tepuk tangan yang gimana gitu. Setelah lama saya pikir ini tuh di skrip kayaknya. Di skripnya karena saya ya biar simple, tiru aja deh gitu. Mas Sofan punya ini nggak buat tips atau cara tips-tips sederhana lah, dasar buat Blibli Friends nih, buat saya juga yang pengen buat skrip atau skenario atau semacamnya gitu, Mas Sofan? Iya, pertama memang naskah itu menjadi fondasi ketika orang ingin melakukan suatu tindakan acting, ya. Dan kita harus kembali ke fitrahnya gitu, bahwa seni itu adalah teknik mencipta, gitu ya. Tadi Mas Oce ketika mengulang lagi di tahun berikutnya dengan inti cerita yang sama, kehilangan keseniannya karena tidak mencipta, gitu ya, mengcopy, memfollow keberhasilan yang lalu. Nah, di dalam naskah teknik penciptaan yang paling sederhana dan itu dipakai oleh banyak orang adalah prinsip premis, gitu ya. Prinsip premis, di mana premis itu memiliki 3 unsur. Pertama adalah tokoh, mau seperti apa tokohnya. Kedua yaitu motif, dia mau ngapain tokoh itu. Yang ketiga konflik, biar seru. Ketika keinginannya si tokoh itu harus dihambat, harus dijegal. Semua cerita itu hanya upaya menjegal tokoh utama aja. Semakin rintangan untuk menjegal tokoh utama semakin bagus, semakin menarik juga filmnya. Jadi intinya tokoh utama harus dijegal dulu. Nah, lalu bagaimana tokoh utama itu menghadapi rintangan, itu menarik, bagaimana problem solvingnya. Nah, kisah cinta itu banyak. Ada jutaan cerita kisah cinta, itu ada banyak sekali. Tapi yang menarik, bagaimana si pasangan romantis ini menghadapi masalah. Ada yang ketika ditolak sama pacarnya dia mundur. Ada yang ketika ditolak sama pacarnya dia tetap ingin menikah dengan si pacarnya gitu ya.
Ada yang justru dia membuat kejutan yang lain. Nah, sebetulnya cerita yang menarik di situ bagaimana menciptakan masalahnya. Gitu ya. Apa ya yang ngehambat? Contoh ya. Tokohnya namanya adalah siapa? Kita pakai nama Reza sama aja misalnya. ya. Reza Misalnya, gitu ya. Namanya Reza. Reza ingin minum kopi. Motifnya ingin minum kopi. Nah, konfliknya tapi Reza tidak punya kopi. Atau tidak punya uang untuk minum kopi. Kasihan si Ya, Reza. kasihan kan? Dia udah pengen minum kopi, tapi tidak punya uang. Nah, itu konfliknya. Nah, sekarang gimana caranya Reza ingin minum kopi? Apakah dia merampok? Apakah dia ngemis dulu, ngamen dulu? Apakah dia pergi Malak. apa dulu? Nah, itu menarik sehingga dia dapat uang, dia beli kopi. Gitu ya. Nah, itu yang justru seru tuh. Hanya sederhana. Hanya pingin beli kopi. Pas beli kopi, pas dia ngamen, ketemu perempuan. Orang kaya. Pakai mobil Ferrari. Reza, ngapain? Ternyata mantannya. Gitu. Aku mau beli kopi, nggak punya uang. Yuk ikut sama aku. Dikasih. Tapi dia harus kerja dulu sama si mantannya itu. Jadi supir. Akhirnya dia bekerja, akhirnya macam-macam. Gitu. Kayak FTV ya si itu Reza menciptakan ini ya. Menciptakannya. Oke. Aduh, Mas Sofan, kita cuman punya waktu ini kurang dari 10 menit. Ada jadi banyak yang nanya nih. Ada 3 pertanyaan nih Mas Sofan. Maaf ya Beli Friends kalau yang nggak sempet kejawab. Tadi kayaknya ini balik ke yang masalah momen tadi. Cara dapetin momen gimana Kak? Dan inspirasi biar orisinal gitu, itu gimana gitu? Cara menciptakan momen. Nah, ini yang menarik. Jadi seniman itu memang pandai banget menciptakan momen, gitu ya, untuk mendapatkan attraction dari penonton. Caranya latihan merespon. Jadi kalau misalnya ini ada 2 cangkir kopi, kita pingin menciptakan cara minum kopi yang orang langsung ke kita nih arahnya ke Mas Oce. Nah, ya kita harus cara merespon kopinya. Kita pertama itu punya rasa. Kedua, kita pakai imajinasi. Yang ketiga, itu coba kita pikirkan. Jadi 3 kekuatan momen. Berpikir, merasa, berimajinasi. Minum kopi nih. Kalau hanya begini tadi sudah biasa. Pas minum kopi, ini kopi rasanya seperti habis melihat Mas Oce mandi seger. Dengar, Beli Friends. Oke, nih selanjutnya Mas Sofan, karena waktunya kita makin sedikit, ada pertanyaan nih. Biar nggak grogi gimana dah hafal skenarionya tuh? Tipsnya apa gitu? Hafal skenario itu pertama baca sampai habis, kemudian coba ceritakan skenario itu ke orang lain. Situ. Jadi ngomong aja, ceritain dulu. Setelah itu baru dipola. Setiap kalimat itu pasti berisi subjek, predikat. Itu paling minimal. Jadi kalau dia mau belajar skenario, pelajari bahasa Indonesia, pelajari struktur bahasa. Dia pasti punya subjek dan predikat. Hafalin siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan. Udah. Oke. Itu aja. Itu ya, mudah-mudahan terjawab ya Beli Friends. Nih, banyak yang nanya ya? Lumayan Mas Sofan. Pertanyaan berikutnya. Berapa ini lumayan berat ya kayaknya kalau buat saya ya kan. Berapa jam terbang belajar sampai bisa luwes ya aktingnya? Ya ada mengatakan, kalau Bos Mardigu itu mengatakan the miracle of 10,000 hour gitu ya, 10.000 jam gitu ya. Tapi kalau menurut saya bukan dari waktu yang dia pelajari, berapa lama dia pelajari, tapi seberapa dalam yang dia pelajari. Seberapa dalam itu artinya gimana Mas? Seberapa kualitasnya, bukan kuantitas. Ada orang, ini analoginya, orang pacaran 5 tahun, tapi dia bisa gampang lupa sama si mantan yang 5 tahun itu.
Tapi ada orang pacaran cuma 3 bulan. Tapi sampai 15 tahun dia tetap ingat si pasangan mantannya itu. Karena apa? Mendalam. Artinya apa? Pelajari dengan guru yang tepat. Pelajari dengan orang yang tepat. Yang bisa membuat sesuatu menjadi lebih dalam dan bermakna. Oh, ini tadi bagus ya. Kalau disambung sama Reza tadi yang apa? Ketemu mantannya, terus dia baru 3 bulan karena kopi tadi. Jadi cerita juga ya. Yes, exactly. Itu nyambung, makanya dia mungkin jadi cerita tuh. Oh iya, jangan-jangan yang nanyanya sama lagi. Oke Mas Sofan, nih kurang lebih 10 menit terakhir. Ada ini nggak Mas Sofan? Apa ya? Pesan penutup nih. Pesan penutup dari mulai apa tadi, bahwa seni adalah sebenarnya mindset. Satu itu, kedua teknis tadi apa ya? Yang teknis atau tips-tips acting yang tadi 4 wow itu, sama yang terakhir tadi soal skrip gitu. Ada apa ya? Pesan penutup nggak buat Beli Friends nih Mas Sofan? Oke, buat Beli Friends yang ingin mempelajari dunia acting, jangan berpikir kalau bisa bahwa acting itu bukan semata-mata untuk kebutuhan di atas panggung, ya, untuk sebagai seorang menjadi aktor, menjadi aktris, bukan. Tapi acting itu adalah cara kita membina mental kita. Saya punya banyak murid yang akhirnya mereka setelah ikut acting sama saya, berlatih bersama saya, mereka bilang, "Kak, makasih ya Kak, saya sekarang paham bagaimana bernegosiasi. Makasih ya Kak, saya sekarang tahu bagaimana mengelola diri saya, mengendalikan diri saya." Jadi acting itu menurut saya itu harusnya menjadi pelajaran wajib di seluruh bidang ilmu, ya, itu wajib karena acting ya bagian kehidupan orang sehari-hari di situ. Lalu tipsnya buat teman-teman yang ingin mempelajari kesenian atau acting saat ini, pertama adalah mau mencipta, creating the moment. Saya menciptakan momen, aware dengan dirinya, aware dengan sesamanya. Yang pertama tentu aware dengan dirinya dulu. Aware dengan diri, tahu kelemahan diri dia, apa kelebihan diri dia, baru dia bisa menghargai orang lain. Ya, karena kan banyak orang julid karena nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana belajar naskah. Nah, menulislah, berarti menulis. Biasanya orang itu menulis, yang paling dilakukan orang adalah berpuisi. Dan kita berpuisi itu pada saat dia dalam keadaan 2 nih kemungkinannya. 1 patah hati, 2 jatuh hati. Antara patah dan jatuh, pasti sebenarnya ada di bawah nih. Kalau dia ada di bawah, dia mau mengekspresikan dengan menulis, dia berlatih itu, maka dia terbiasa menulis. Artinya terbiasa memahami perasaan. Sebelum dia memahami orang lain, pahami dulu perasaan dirinya sendiri. Dalam sekali ya. Lanjut lagi, gimana lagi Mas Sofan? Ada lagi? Nanti aku lama-lama jadi sore senja nih, senja-senjaan nih. Artinya ya itu. Jadi ya, sekarang ini juga penting bahwa saya juga mengajak teman-teman di Beli Friends ya, se-Indonesia, bahkan sedunia yang nonton ini, mungkin ada yang nonton dari luar negeri juga. Amin ya. Bagaimana kita sebagai generasi muda, sebagai artinya yang mengisi kemerdekaan ini, jadikanlah kesenian itu menjadi alat untuk menciptakan sesuatu yang bisa membangun bangsa ini menjadi lebih maju. Baik itu maju secara pikiran, maju secara perasaan, dan juga maju secara imajinasi. Bangsa ini membutuhkan generasi muda, membutuhkan rakyat, membutuhkan netizen yang berpikir maju, membutuhkan berpikir maju yang mau melihat apa sih hal ke depan yang harus dia lakukan. Membutuhkan perasaan yang maju. Artinya ketika dia hari ini sedih, apakah iya dia mau sedih terus? Apakah iya dia mau terus dalam kondisi, wah sekarang zaman susah, mau mengeluh terus? Apa kita mau menjadi itu? Kan harus maju perasaannya. Yang ketiga, imajinasinya maju. Apakah iya kita hanya bermimpi, nggak punya mimpi untuk menjadi menjadi I-pop itu ada populer di ASEAN lah. Bisa nggak sih drama-drama Indonesia itu menjadi salah satu tontonan wajibnya orang-orang di Brunei, Timor Leste gitu ya, atau di Vietnam gitu ya. Ya seperti K-pop gitu kan ya. Bagaimana Korean pop itu masuk ke kita, Korean wave masuk ke kita, dia berhasil. Jadi seni itu adalah bagi politik menjadi ruang diplomasi.
ruang diplomasi untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat di tempat orang. Gitu. Jadi saya berharap generasi muda dengan adanya banyak platform, ya ayo gitu, ciptakan ya, bukan hanya followers yang tidak create. Jadi kita bisa bedakan nih tiktokers yang artis TikTok sama followers TikTok. Kalau artis TikTok dia menciptakan momen di TikTok. Kalau followers TikTok ya dia hanya mirroring gitu aja. Artis Instagram ya dia menciptakan sesuatu, membuat motivasi, membuat konten-konten yang membuat orang aja terinspirasi. Atau YouTube ya juga semua yang menciptakan gitu ya. Yang artinya apa? Di situ pikiran kita bergerak semuanya. Oke, luar biasa ya Beli Friends. Ini kita udah masuk ke penghujung acara. Nah, buat Beli Friends nih yang dari tadi kan kita bicara seni peran di panggung digital, menjadi aktor, menjadi aktris di panggung digital. Sebenarnya selain Mas Opan ini adalah seorang dosen di Universitas Katolik Parahyangan, Mas Opan juga ini punya kursus online di Unpar Plus. Ada 2 ya Beli Friends yang tertarik dalam seni peran atau membuat skrip. Itu yang pertama belajar acting untuk pengajar, YouTuber, dan pencerita. Nah, kursus yang berikutnya adalah penulisan kreatif bagi pembuat film, YouTuber, konten kreator, podcaster, dan penyiar. Nah, buat Beli Friends yang mau belajar seni acting, membuat skrip, dan sebagainya, boleh nih masuk ke unparplus.com, langsung cari fasilitatornya, namanya Sopan Aji. Ada 2 kursus. Beli Friends juga bisa dapetin promo ya setiap hari Rabu untuk kursusnya Mas Sopan, terutama untuk online course-nya Mas Sopan terutama, itu dengan cara tadi setiap hari Rabu ada cashback sampai dengan 100.000 dan juga harganya dimulai dari 10.000 ya. Rabu belajar. Caranya gimana? Beli online course-nya di Unpar Plus lewat blibli.com. Baiklah, itu aja kalau gitu hari ini Mas Sopan. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 5. Sampai bertemu Beli Friends dalam webinar selanjutnya. Saya Antonius Oce dan seluruh kru Unpar Plus yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.